Sinar matahari pagi membangunkanmu. Rasanya kamu ingin bermalas-malasan pagi ini. Eh, tapi kamu baru ingat, ada satu hal yang harus kamu segera lakukan pagi ini. Ya, kamu baru ingat kalau kamu harus segera membeli barang-barang yang ibumu perlukan. Kamu segera bergegas menyiapkan diri serta memanaskan mobil. Kamu berkata dalam hatimu, seandainya pesanan ibu ini tidak harus kulakukan, mungkin aku sekarang akan sedang bermain game. Kamu kembali menyemangati dirimu dan berkata, tak apa, jika aku tidak melakukannya hari ini, kapan lagi aku bisa membantu ibu? Kamu segera menghidupkan mobilmu, dan sekarang waktunya kita pergi dan menyelesaikan pesanan ini. Di perjalanan tiba-tiba kamu merasa mengantuk. Sudah kuduga aku akan seperti ini. Akhirnya kamu mengambil permen yang telah kamu bawa tadi. Permen ini rasanya sangat asam sekali, dan kamu yakin permen ini akan membuat matamu semakin melotot. Dengan permen ini kamu gak akan ngantuk lagi, kata kamu di pikiran kamu. Yap, benar saja. Saat permen itu masuk dalam mulutmu, matamu menjadi berkedip dan menjadi segar. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Oh iya, kamu jadi ingat, kamu udah pernah belajar ini di sekolah. Itu karena lidah kita memiliki reseptor asam. Reseptor ini ada di kuncup-kuncup rasa atau taste buds yang tersebar di seluruh permukaan lidah kita. Nah lalu, ketika kita konsumsi permen asam tadi, atau makanan dan minuman yang mengandung asam, molekul asam tersebut akan bersentuhan dengan reseptor asam di lidah kita. Sehingga reseptor asam tadi mengirimkan sinyal listrik ke otak melalui saraf, dan otak kemudian menerjemahkannya sebagai sensasi rasa asam. Lalu kenapa ya aku tiba-tiba segar dan gak mengantuk? Nah, ini jawabannya adalah karena ketika kita merasakan asam, tubuh kita secara alami akan merespon dan meningkatkan produksi air liur. Air liur ini membantu kita membersihkan mulut dan juga membantu proses pencernaan. Nah, peningkatan produksi air liur yang tadi itu mengirimkan sinyal ke otak bahwa ada sesuatu nih yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga sinyal ini membuat kita lebih waspada dan mengurangi rasa kantuk. Itulah kenapa ketika kamu konsumsi permen asam tadi, kamu jadi gak ngantuk lagi. Akhirnya setelah perjalanan yang jauh, kamu sampai juga di sebuah supermarket. Kamu kembali melihat pesanan ibumu. Banyak sekali yang harus kita beli dalam hatimu. Kamu mengambil susu, telur, beras, wortel, tomat, kecap manis, garam, dan kaldu bubuk. Kamu juga membelikan ibumu sejumlah vitamin. Kamu pastinya berharap ibumu tetap sehat di masa tuanya. Kamu akhirnya selesai dan sudah membayar semuanya dan kembali ke dalam mobil. Saat kembali ke dalam mobil, perasaanmu sungguh lega karena hari ini kamu mungkin akan bermain game sepanjang hari lagi. Tapi kamu berpikir, sebelum ke rumah ibu, sepertinya kamu akan makan dulu karena perutmu tiba-tiba merasa lapar karena kamu kelelahan berjalan sepanjang hari ini di dalam supermarket. Sambil melihat ke kiri dan ke kanan, kamu tiba-tiba melihat sebuah papan besar bertulisan beli satu gratis satu. Terlebih lagi kamu saat ini sedang lapar. Wah, ini namanya rezeki, kata kamu dalam hati. Apalagi saat dilihat ternyata itu adalah es krim kesukaanmu. Walau tidak diskon pun, kamu pasti akan beli rasa es krim itu. Apalagi es krim itu sangat langka, kamu cuma bisa nikmati setiap 1 bulan sekali. Tanpa berpikir panjang, kamu segera menepi dan memasuki toko itu. Kamu membelinya. Wah, tapi kamu gak cuma beli satu. Ternyata kamu juga membeli es krim yang lain. Yah, aku tidak bisa menolak es krim, kata kamu dalam pikiranmu. Mencari ke kiri dan ke kanan, resto mana ya yang kira-kira enak pada jam siang ini? Dan kamu berhenti melihat satu resto yang penuh sekali dengan pembeli.
apakah aku ke situ saja ya? Karena perutmu terus memanggil, akhirnya kamu menepi dan memesan makanan di sana. Kamu pesan mie kuah pedas, kamu juga memesan udang bakar dengan nasi tentunya dan juga teh hijau. Tak terasa setelah menunggu beberapa menit, makananmu sudah tiba. Baunya sangat enak. Kamu segera menyantap mie kuah pedasmu. Seruput, seruput, dan seruput, kamu langsung berkeringat, merasakan sensasi terbakar di lidahmu. Hah, apa yang sedang terjadi? Ya, ini karena rasa pedas yang kamu rasakan itu berasal dari senyawa kimia yang disebut capsaicin. Capsaicin ini merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada cabai dan beberapa jenis lada. Ketika kamu mengonsumsi makanan pedas seperti mie pedas ini, capsaicin akan merangsang reseptor rasa sakit di lidah, sehingga reseptor ini akan mengirimkan sinyal lagi ke otak dan memberitahu bahwa ada sesuatu yang panas di mulut kita. Otak kita sebagai pusat kendali akan merespon sinyal ini dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah mengaktifkan kelenjar keringat. Itu tadi kenapa keringat yang keluar dari tubuh kamu semakin banyak ketika kamu mengonsumsi makanan pedas. Kamu kepedasan dan tidak tahan lagi. Kamu segera minum teh hijau kamu. Tapi kamu lupa kalau teh hijau itu rasanya pahit. Ini sama sekali tak akan membantu kamu menghilangkan rasa pedas. Tapi karena kamu sudah kepedasan, kamu minum deh akhirnya. Teh hijau mengandung senyawa polifenol, terutama katekin. Katekin inilah yang memberikan rasa pahit khas pada teh hijau. Nah, seperti rasa sebelumnya, reseptor rasa pahit ini juga ada di lidah kita. Di permukaan lidah kita ini terdapat ribuan kuncup rasa, dan beberapa di antaranya dirancang khusus untuk mendeteksi rasa pahit. Tentu saja kamu tadi kan minum teh hijau. Kamu konsumsi minuman yang pahit atau makanan yang pahit, senyawa itu akan berinteraksi dengan reseptor tersebut sehingga menimbulkan rasa pahit. Dia mengirimkan sinyal lagi ke otak, dan otak tentunya akan merespon sinyal ini dengan membuat kita merasakan rasa pahit. Ya, walaupun begitu, kamu gak menyesal deh minum teh hijau. Karena teh hijau juga ada baiknya untuk kesehatan. Selanjutnya kamu nyantap udang bakar. Rasa udang ini sangat enak dan cenderung berasa asin. Nah, ketika partikel garam itu larut dalam air liur, itu akan merangsang reseptor rasa asin pada lidah kita. Sehingga otak kita mendapatkan sinyal dari reseptor rasa asin tersebut dan merespon sinyal ini menjadi sensasi rasa asin. Tapi kamu lupa, es krim itu kan cepat mencair. Kamu langsung berlari keluar dan mendapati es krim tersebut. Es krim kesayanganku, hampir saja kamu meleleh. Ya, walaupun kenyang, aku tetap ada ruang untukmu. Yap, sesuai kata orang, selalu ada ruang untuk dessert. Kamu menyantapnya sekali, 2 kali, 3 kali, dan kamu merasa sangat bahagia dan juga puas. Yap, sama seperti rasa sebelumnya, sensasi manis ini juga muncul karena molekul gula yang terkandung dalam makananmu atau es krimmu saat ini merangsang reseptor rasa manis di lidah kita. Otak kita merespon sinyal dan mengatakan, ini nih memang makanan manis. Yap, karena reseptor rasa manis kita teraktivasi. Nah, ketika kamu mengonsumsi makanan manis, tubuh kamu akan melepaskan hormon dopamin dan juga serotonin. Hormon-hormon ini berperan dalam mengatur suasana hati dan memberikan perasaan senang dan bahagia. Itu kenapa kamu bahagia banget ketika kamu makan es krim. Lalu, kenapa ya? Padahal aku sudah kenyang, tapi masih ada aja nih ruang untuk makanan manis dalam perutku. Nah, hal itu karena otak kita punya sistem rewards yang kompleks. Kenapa? Karena ketika kita mengonsumsi makanan manis, sistem ini akan memberikan sinyal bahwa kita sedang menikmati sesuatu yang menyenangkan. Siapa sih yang gak suka senang? Nah, karena hal inilah kita ingin terus mengonsumsi makanan manis meskipun perut kita sudah kenyang. Karena perutmu sudah kenyang dan tak ada lagi kegiatan yang ingin kamu lakukan, kamu langsung pergi ke rumah ibumu untuk mengantarkan pesanannya. Kamu bertemu ibumu, kamu pulang, kamu mematikan mobil, membersihkan dirimu, dan langsung melompat ke kasur. Mau ngapain lagi? Ya tentu main game dong, kata kamu dalam pikiranmu.
Kamu bermain game sepuasnya hingga larut. Kau pikir hari ini walaupun melelahkan cukup menyenangkan, karena kamu belajar banyak hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.